Pengolahan lahan cabai. Di sini saya akan menjelaskan adapun tahapan pengelolaan lahan cabai. Yang pertama, lakukan pengukuran pH. Tanah yang sudah dipilih harus diukur terlebih dahulu pH-nya. Hal ini karena pH berkaitan erat dengan tingkat kesuburan tanah dan kemampuan akar untuk menyerap unsur hara di dalam tanah. Pengukuran pH tanah bisa dilakukan dengan menggunakan kertas lakmus atau pH meter. Pengukuran lebih praktis dengan menggunakan pH meter yang ditancapkan ke tanah. Pengujian pH sangat berguna untuk menentukan seberapa banyak kapur dan pupuk dasar yang akan dibutuhkan. Yang kedua, pembajakan tanah. Setelah mengetahui kadar pH tanah, langkah selanjutnya adalah mencangkul tanah hingga bagian topsoil dan subsoil bercampur rata. Pembajakan juga berfungsi untuk mengubah struktur tanah yang semula bergumpal menjadi remah. Yang ketiga, pemberian kapur pertanian. Jika pH tanah belum dalam keadaan normal atau sesuai dengan syarat tumbuh, Anda perlu memberikan kapur pertanian, seperti kaptan dan dolomit. Pengapuran tidak perlu dilakukan setiap kali penanaman. Anda cukup melakukan pengapuran setiap 3-4 tahun sekali apabila kondisi lahan dalam keadaan bagus. Selanjutnya yang keempat atau yang terakhir, bedengan dilengkapi dengan parit. Setiap bedengan harus dilengkapi dengan parit yang berada di antara bedengan. Parit tersebut berfungsi sebagai saluran air dan idealnya itu berukuran 50-70 cm. Sementara itu, untuk tanah becek, parit dibuat dengan kedalaman 60-70 cm. Bedengan sebaiknya dibuat menghadap utara ke selatan agar tanaman bisa mendapatkan paparan sinar matahari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat petani semua. Video kali ini akan mencoba membahas tutorial atau cara penyiapan lahan untuk budidaya tanaman cabai, mulai dari pengolahan lahan petani semua. Tapi hal yang perlu teman-teman perhatikan khususnya di lahan kami ini, yang pertama adalah untuk ukuran bedeng. Ukuran bedengan sendiri ini awalnya adalah mentahannya ini adalah 2 meter. Jadi setengah parit ke kanan dan setengah parit ke kiri itu kita jadikan satu. Untuk bedengan setengah jadi itu nanti sekitar lebarnya adalah sekitar 1,5 meter. Nah kemudian bedengan jadinya itu nanti 1,5 meter. Jadi yang 25 itu nanti dijadikan parit ke kanan dan parit ke kiri. Jadi paritnya, lebar paritnya itu adalah sekitar 50 cm. Kemudian bedengan jadinya adalah sekitar 150 cm. Kami tekankan kembali bahwa itu adalah selera. Jadi kalau teman-teman ingin membuat menjadi lebih besar lagi atau lebih kecil lagi silahkan. Tapi kalau kami untuk 2 lubang tanam itu kami biasanya memakai ukuran itu dengan pertimbangan hal tersebut itu sudah cukup memberikan akar leluasa untuk menyerap nutrisi atau sumber hara dari lahan tersebut. Jadi semakin banyak media tanah yang ada di bawah akar, itu nanti akar akan semakin leluasa untuk mengambil nutrisi. Jadi langkah yang pertama adalah pembentukan bedengan setengah jadi itu dengan panjang atau dengan lebar sekitar 150 itu untuk jadinya. Kemudian lebar paritnya itu adalah sekitar 50-60 cm. Kemudian kalau untuk panjangnya ini bisa menyesuaikan sesuai dengan kontur atau kondisi lahan dari sahabat petani semua. Jadi tidak terpatok untuk ukuran panjangnya, tapi kalau untuk lebarnya kami sarankan adalah ukuran 150 cm itu adalah ukuran bedengan jadi. Oke, jadi sahabat petani bisa melihat semua ya. Ini adalah kondisi lahan atau bedengan setengah jadi. Ini belum rapi, jadi memang masih dalam bentuk bedengan mentah, tapi ini sudah terbagi. Ini adalah paritnya, kemudian ini bedengan yang nanti akan kita jadikan. Kemudian langkah selanjutnya itu adalah pemberian dolomit. Nah, sebenarnya pemberian dolomit itu bisa dilakukan ketika tadi bareng dengan pentraktoran atau pembajakan awal. Itu akan menjadi lebih homogen karena nanti dia akan bercampur dengan tanah secara maksimal. Tapi kalau seperti ini hanya akan pada bagian atas, jadi menurut kami kurang efektif. Tapi karena kemarin kita terlambat atau belum,
Jadi kita tetap memasukkan tapi di bagian atas seperti ini. Tapi bisa juga ketika pas pembajakan pertama itu silakan teman-teman tabur dulu sebelum dibajak atau sebelum ditraktor. Ketika nanti ditraktor itu nanti secara otomatis akan membalik. Nah, itu akan menjadi lebih meresap. Meskipun ketika pembuatan bedengan kita menambahkan lagi itu nggak masalah, tapi itu akan menjadi lebih maksimal karena seluruh bagian tanaman itu sudah terkena dolomitnya, sehingga pH tanahnya itu akan menjadi lebih stabil atau lebih meningkat. Untuk pemberian dolomit seperti ini sebenarnya berdasarkan kebutuhan pH tanahnya.